Fakta JIS selalu diklaim Anies dicanangkan sejak era Foke. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Jakarta International Stadium atau JIS merupakan stadion terbaru bertaraf internasional milik Pemprov DKI Jakarta. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersebelahan dengan sirkuit Formula E di Ancol. Pembangunan JIS yang sukses dan telah menggelar International Youth Championship atau IYC diklaim oleh Anies Baswedan sebagai kesuksesan Pemprov DKI sebagai modal Anies nyapres di 2024 nanti. Padahal faktanya JIS sudah dicanangkan sejak Gubernur Fauzi Bowo atau Foke pada 2008 lalu. Pada tahun 2008, Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Fauzi Bowo menggusur bangunan-bangunan liar di sana. Pada 24 Agustus 2008, Pemprov DKI kembali menggusur kawasan tersebut pada 8 Oktober 2008. Ada sekitar 200 gubuk liar yang dirobohkan secara paksa. Puing-puing bangunan dibakar petugas ketenteraman dan ketertiban Pemprov DKI. Pemerintah ingin segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional. Pada tahun 2009, Pemprov DKI berencana mengubah Taman BMW menjadi stadion olahraga. Pembangunan dimulai tahun 2009 dan dilanjutkan sampai tahun 2011. Stadion sepak bola yang akan dibangun itu berkapasitas tampung sekitar 40.000 penonton. Selain kompleks stadion olahraga, beberapa bagian Taman BMW juga dirancang sebagai taman kota. Taman BMW akan memiliki jalur lari, bersepeda, dan wisata air. Selain itu, ruang terbuka hijau dan resapan air juga tersedia untuk membantu mengurangi banjir. Pada tahun 2010, rencana Pemprov DKI Jakarta membangun stadion berstandar internasional di Taman BMW terhambat sengketa kepemilikan tanah. Warga bernama Donald William Wolf mengklaim sebagai pemilik sebagian tanah Taman BMW. Tanah itu diklaim warisan orang tua Donald yang diserobot tanpa ganti rugi dan menjadi Taman BMW. Mereka meminta ganti rugi atas tanah itu sebelum stadion mulai dibangun. Pada tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi Depo Mass Rapid Transit atau MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Stadion Lebak Bulus jadi dibongkar, yang penting pembebasan lahan segera selesai, ujar Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI akan mencari lahan untuk membangun stadion pengganti kandang klub sepak bola Persija Jakarta itu. Taman BMW menjadi salah satu alternatif yang akan menjadi lokasi pembangunan stadion pengganti Stadion Lebak Bulus. Jokowi mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 28 Mei 2014. Saat itu Jokowi menjelaskan Pemprov DKI akan mematangkan lahan sebelum membangun konstruksi stadion. Pemprov DKI mengurus sertifikat tanah di Taman BMW sebelum Jokowi mencanangkan pembangunan stadion. Sejumlah pihak juga mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan sengketa lahan. Meskipun demikian, Jokowi tetap mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW. Hingga Jokowi menjadi presiden, pembangunan stadion BMW tidak kunjung terrealisasi. Jarod Saiful Hidayat kembali mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 9 September 2017. Saat itu Jarod meletakkan batu pertama menandai dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga air di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional milik Pemprov DKI Jakarta di Taman BMW. Jarod mencanangkan pembangunan di sana setelah Pemprov DKI memenangi gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada Juni 2015. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti langkah dua pendahulunya dengan mencanangkan pembangunan stadion bertaraf internasional pada 14 Maret 2019. Dalam acara pencanangan itu, Anies berterima kasih kepada para pemimpin ibu kota pendahulunya yang telah membebaskan lahan untuk stadion. Terbaru, Anies Baswedan mengklaim JIS mencetak berbagai rekor dalam bidang konstruksi. Anies mengatakan salah satu rekor yang dicetak JIS adalah stadion beratap tertutup terbesar di Asia Pasifik. Proses pembangunannya mencetak berbagai rekor dalam bidang konstruksi dan akan menjadi tolok ukur baru yang harus dikejar oleh bangsa-bangsa lain di dunia, ujar Anies. Tidak hanya itu, Anies menjelaskan bahwa JIS telah menyandang predikat Platinum Green Building yang dibuktikan lewat komitmen sejak awal perencanaan stadion. Jujur, saya harus mengakui jika patut berbangga Indonesia memiliki stadion sekelas JIS, terlepas dari banyaknya kontroversi penggunaannya oleh Anies Baswedan. Selamat Pak Anies, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Proses penyelidikan sedang dilakukan. Diakui oleh Budi, sejumlah pihak tengah dimintakan keterangan dan klarifikasinya. Jika ditemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan, maka akan ada proses lebih jauh yang dilakukan. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen.
Berharap kejutan Kejaksaan Agung ungkap kasus korupsi Formula E. Ditulis oleh Mr. Naibaho dari Sword.com. Kala Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi rapat di DPR membahas kelangkaan minyak goreng. Dengan pastinya M. Lutfi mengklaim bahwa kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dipastikan diakibatkan oleh permainan mafia minyak goreng. Belakangan terkuak juga bahwa dalam foto-foto yang dapat kita lihat di mesin pencarian, di mana kepastian M. Lutfi berani mengatakan bahwa ada permainan kartel minyak yang mengakibatkan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran, dibisikkan oleh bawahannya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau Daklu Indrasari Wisnuwardana, yang ternyata belakangan adalah aktor mafia minyak goreng yang dimaksud M. Lutfi, yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung bersama dengan 3 orang dari pihak swasta. Dalam rapat dengar anggota DPR itu, M. Lutfi mengatakan bahwa Satgas Pangan Polri akan menetapkan tersangka penimbunan minyak goreng pada hari Senin 21 Maret. Namun Satgas Pangan Polri telah mengonfirmasi jika tidak ada penetapan tersangka hari itu. Bahkan beberapa politikus anggota DPR mengusulkan agar melibatkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila penimbunan minyak goreng melibatkan aparatur negara. Dan kita tahu semua endingnya bagaimana, bukan? KPK sekarang di tangan Firly Bahuri lebih banyak melemparkan gimmick-gimmick tidak perlu di tengah masyarakat. Pun dengan Polri ternyata masih membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk mengungkap siapa kartel atau mafia minyak goreng yang dimaksud oleh M. Lutfi lewat bisikan Indrasari Wisnuwardana. Di tengah polemik dan mosi ketidakpercayaan rakyat dengan kinerja Kementerian Perdagangan, polisi dan KPK yang dimaksud karena waktu yang melorot panjang dari janji-janji M. Lutfi untuk membongkar mafia minyak goreng yang telanjur digulirkan dan menggelinding jadi bola salju liar di tengah masyarakat kita. Akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pimpinan ST Burhanuddin, mampu menyalip kinerja Polri dan KPK yang masih mengaku melakukan penyelidikan dengan mengumumkan penetapan tersangka mafia minyak goreng. Iya, dalam senyapnya, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap permainan kartel tingkat dewa yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dengan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Apresiasi dan jempol harusnya kita berikan atas